yang terkecoh, yang tertipu atau maghrur. Kelompok besar pertama adalah kelompok orang-orang berilmu, sudah selesai dulu pembahasan. Kelompok kedua adalah orang yang beramal, ahli amal. Lah di sini ini amal apa? Ya apa saja. Kemarin sudah disampaikan amalnya apa, misalnya amal sunnah, ibadah sunnah. Terus ada was-was. Terus membaca Quran terakhir. Nah, sekarang orang yang terkecoh maghrur karena ibadah puasa yang dia lakukan. Jadi rumasane mes poso gitu, tegik gitu ya. Dia pikir kalau sudah puasa hebat, religius, spiritualis gitu. Tidak bisa. Ada kelompok yang suka ibadah berpuasa, bahkan puasanya tahunan atau sepanjang tahun, atau puasanya hari-hari mulia, hari-hari pilihan yang memang disunahkan puasa. Tetap wis tekunnya bukan main. Tetapi sayangnya saat mereka berpuasa sunat, di hari-hari sunnah berpuasa atau bahkan sepanjang tahun, mereka nggak mikir untuk melindungi lisannya dari ghibah, dari menggunjing. Selama berpuasa tidak menghindarkan hatinya dari riya, tidak menghindarkan perutnya diisi makanan haram saat berbuka, tidak melindungi atau menghindarkan lisannya dari omong yang sendaguro, yang sia-sia sepanjang hari. Sepertinya puasa tapi tidak menghindarkan itu semua, menyangka bahwa sudah baik, sudah sempurna. Padahal dengan yang dia lakukan itu, ya, puasa tidak menjaga lisan, puasa tidak menjaga hati, puasa tidak menghindarkan haram. Itu berarti kewalik udeli. Kenapa? Karena mengejar yang sunnah, yakni puasa-puasa itu tadi, tapi meninggalkan yang wajib. Apa? Yang wajib menghindari ghibah, menghindari riya, menghindari yang haram. Jadi terkecoh. Sepertinya puasa, tapi ternyata puasanya sunat, yang wajib malah dia abaikan. Ini terkecoh. Yang berikutnya kelompok yang terperdaya, terkecoh melalui ibadah haji. Iku ya wong poso dirasani, maca Quran ya salah, kaji iki ku ya disalahno. Ya pengen ora salah ya ora ibadah, mesti ora salah. Orang yang terkecoh dengan ibadah haji umrohnya, jadi berangkat ke ibadah haji, keluar berangkat menuju haji, tapi tidak keluar dari kezaliman yang dia lakukan. Tuh. Tidak keluar dari hutang yang menjadi bebannya, tidak mencari ridho kedua orang tuanya, tidak mencari makanan bekal yang halal. Jadi yang penting kaji, wopo, mengabaikan kezaliman yang dia lakukan, hutang yang dia tanggung, tidak minta ridho orang tua, ya, tidak mencari rezeki yang halal. Dan itu hajinya yang dia lakukan, itu sudah haji yang kedua dan seterusnya. Berarti bukan haji fardu, haji Islam. Kan haji yang pertama yang menggugurkan kewajiban itu kan haji Islam. Ini sudah haji yang kedua, sudah haji yang ketiga, ya. Tuh, itu dia melakukan hal yang bukan wajib lagi, berarti sudah sunnah. Makanya ada istilah
haji setan apa haji iblis. Iblis apa istilahnya Prof. Pak Yai Ali Mustafa Yaakob, haji setan. Jadi orang pergi haji itu disebut setan. Ya karena prakteknya seperti ini, pergi haji berkali-kali, berarti sudah tidak wajib. Tapi terus melakukan kezaliman. Terus uang saku bekalnya, mungkin ongkosnya juga untuk haji, itu bukan yang halal. Di selama perjalanan, ya sholatnya, fardunya, ibadah-ibadahnya diabaikan, sucinya badan, sucinya pakaian tidak dijaga. Tuh, selama perjalanan ya ngomong sekenanya, kadang ya berdebat, bermusuhan. Bahkan ada yang uang untuk pergi haji dikumpulkan dari uang haram, korupsi misalnya. Dan nanti ketika pergi perjalanan haji, uangnya kan banyak hasil korupsi misalnya, dikumpulkan pergi haji bagi-bagi. Undang wartawan biar didokumentasikan, diviralkan. Berarti ini celaka dua. Celakanya apa? Yang pertama, dia mengumpulkan sakunya, itu bekalnya, uang itu dari hasil yang haram. Kemudian ditasarufkan secara riya dan sum'ah gitu. Makanya kaji Indonesia 31 tahun saat ini Kabupaten Padu. Yang lain ya sudah katanya 40 segala macam. Tuh, kajinya belajar wirang-wirang. Tetapi kok gini-gini saja Indonesia dengan jumlah haji yang sedemikian melimpah. Jangan-jangan jamaah al-haram wa al-faqo firriya. Jadi mengumpulkannya hasil korupsi, ketika membagikannya popularitas. Nah itu wes klop sempurna. Nah harusnya bagaimana? Harusnya dia sebelum datang ke tanah suci itu membersihkan hatinya dulu, membersihkan rezekinya dulu. Karena kalau tidak begitu, dia ke tanah suci di depan Ka'bah, dia sudah belepotan dosa. Tuh, tidak dibersihkan lebih dulu, itu maghrur juga. Hajinya berkali-kali. Haji setan namanya. Yang kelompok berikutnya mengandalkan apa? Perjuangan agama, pejuang agama. Iki pejuang agama berarti apa iki? Melu ormas Islam, pengurus NU, pengurus NU, pengurus masjid takmir kan itu, pengurus jamiah tahlilah yasin dan sebagainya itu. Ini juga kena gurur. Jadi menjadi pejuang agama, membagi tabligh dai, para dai. Jadi suka mengingkari yang mungkar, ya, mencegah kemungkaran, memerintahkan kebaikan, tapi lupa dirinya sendiri. Contohnya apa? Kalau memerintahkan kebaikan suka maksa dengan kekerasan. Supaya apa? Kelihatan hebat. Makanya sekarang itu populernya apa? Orang beragama itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Dengan ilmu, dengan bukan semangat, bukan nafsu itu. Karena apa? Karena kalau nanti berjuang atas nama agama itu apa? Ternyata bukan demi agama, tapi demi egonya diri sendiri. Kalau dia melakukan kemungkaran, membela diri, marah dia. Loh,
saya itu memperjuangkan agama sudah sekian lama, kamu itu malah menentang saya, kamu kok belum berjuang sama sekali gitu. Melumpuhkan orang datang ke masjid, kalau ada yang ketinggalan carry dimarahi diamuk. Kowe timbang Jumatan telat arung ora Jumatan ngono. Kandhanane mangel lho, ngamuk-ngamuk. Karepe ngamuk apa? Ya karena dia supaya kelihatan hebat gitu, sungguh-sungguh. Gitu banyak itu. Pengurus-pengurus ormas itu di semua ormas ada tipe begitu. Di kalangan santri begitu, aktivis masjid begitu, pendakwah juga begitu. Ternyata mereka ini serius sungguh-sungguh bukan karena apa-apa, supaya karena menonjol. Jadi datang ke masjid, mengajak orang datang ke masjid, yang datang terlambat dibully gitu. Ya supaya kelihatan hebat gitu. Menjadi mengurus masjid itu. Ya supaya apa? Kelihatan dapat titel pengurus takmir masjid. Barang masjid apa? Diurus orang lain, dia jengkel, ingin marah. Tuh, azan Bilal ini pirang-pirang. Ada banyak muadzin itu kalau adanya tekunnya bukan main. Belum waktunya masuk sholat sudah datang di masjid di musola. Jangan sampai orang lain yang azan. Gitu. Tuh. Nah, waktu tidak ada, dia terlambat, ya, waktu sholat sudah masuk, diadzannya orang, marahnya bukan main, gondok, loh, iku hakku re. Jadi imam masjid, jadi Pak Khotib, yo tidak ada bayarannya. Pejuang ini kan hizbah namanya, perjuangan, tidak ada bayarannya. Tapi suka marah-marah, suka menyalahkan orang lain, bukan karena apa? Ya supaya dia kelihatan top gitu saja. Tidak ada bayaran, dia tidak mengejar ambisi materi gitu. Tapi citra itu yang lebih mahal. Ya, duit titel. Oh, itu siapa? Imam masjid. Oh, no. Kalau lah pas suatu saat ada imam lain gitu, dia jengkel. Ya. Padahal imam yang lain lebih alim, lebih wirai, kok jengkel? Oh ya berarti ini perjuangannya itu mabrur. Wa firqatun ukhra. Biasanya mutung. Ana imam masjid, engko ditegur sithik, pejuang agama merasa ada yang salah, ditegur sithik mutung. Itu apa bahasa Indonesia nih? Ngambek. Ditegur sithik ngambek. Adzan wis salah, ora fasih dilokno. Bahadane salah. Blas terus gak mangkat blas. Ya memang itu kan memang popularitas itu lebih lebih memuaskan daripada materi. Itu nanti akan diterangkan atau sudah itu diterangkan. Wa firqatun